Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin cerita-cerita ya, cerita yang didapat dari pengamatan saya sendiri, teman-teman dan lingkungan ya. Ini saya mau angkat masalah kondangan-kondangan ya, acara walimahan terutama di pernikahan ini. Saya khususkan di pernikahan karena ada yang acara hitanan, gusaran, dan lain sebagainya ya. Tapi ini fokus di acara walimahan pernikahan ya. Pernikahan menurut Islam yang murni, intinya yang penting ada wali bagi yang perempuan dan ada mas kawin. Kita sudah syarat sahnya secara agama sudah ada mas kawin, ya udah nikah aja. Dan daftarkan ke KUA, jangan sampai tidak didaftarkan ke KUA biar anak kita ada akte kelahiran. Karena ada yang nikah siri, di satu sisi secara agama sah, tapi di sisi lain menimbulkan permasalahan di kemudian hari karena kita itu hidup di Indonesia, otomatis kita harus tunduk dengan hukum negara juga. Kasihan anak kita nanti statusnya nggak jelas, nanti untuk sekolah dan lain sebagainya nggak punya akte atau istilahnya bermasalah lah dalam akte kelahirannya itu. Karena kita kan pengen hidup damai dunia dan akhirat, bukan menikah ini untuk kesenangan sesaat ya. Dan dalam acara walimahan itu sebisa mungkin sesederhana mungkin. Jangan terlalu bermewah-mewah yang hanya sehari dua hari akhirnya menimbulkan masalah di kemudian hari karena banyak utang ya. Hindari itu. Hidup sederhana ini bukan berarti kita hina. Lebih baik kita dipandang hina oleh manusia, tapi dipandang mulia oleh Allah. Karena tujuan untuk menikah sendiri kan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Jadi jangan ditutupi oleh kesemuan sehari dua hari itu ya. Dengan dekorasi yang sangat mewah, menanggap dangdut, dan lain sebagainya ya. Apalagi adat-adat yang memberatkan ya. Karena Islam sendiri kan tidak memberatkan. Islam semua atur semua dalam kehidupan sendi bernegara, bermasyarakat, dari awal nikah sampai nanti kita mau mati juga diatur. Jadi kita tetap ikut Islam yang murni, nggak usah mikirin adat, karena adat yang ada di Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun Jawa Barat itu peninggalan dari Hindu-Buddha. Entah itu penjajahan Majapahit itu sama aja, karena masih beragama Hindu-Buddha ya, nenek moyang kita ya. Jadi nggak usah khawatir, kita melanggar adat itu nggak usah khawatir, apalagi di era modern. Kecuali dalam tanda kutip ini kita masuk ke wilayah suku Baduy di Banten sana, otomatis kita bisa kena hukum adat karena dia berpegang teguh dengan adatnya dia. Kalau orang udah di luar suku Baduy ya, itu otomatis sudah terkena modernisasi. Kita udah orang-orang modern. Jadi tetap kita berpegang teguh kepada agama kita ya, terutama Islam ya. Enak kita, karena Islam adalah kebenaran mutlak dan itu harus diyakini oleh
umatnya. Jangan sampai tercemar oleh ajaran Hindu, Buddha, nenek moyang kita, nggak perlu. Kita nikah ya sesuai aturan Islam, karena tujuan nikah pengen membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dah itu aja. Dan mengenai kondangan-kondangan sekarang ini ramai sekali. Yang konyol lagi, yang diundang itu, dapat undangan itu bukannya senang, malah jadi beban sekarang seolah-olah. Karena model kayak sistem arisan. Nanti kalau nggak kondangan malulah, inilah, itulah. Padahal kan niatnya orang mau ngundang itu kan dia senang, bersyukur karena sudah melakukan pernikahan gitu. Ya sudah panggil aja orang-orang, suruh makan, terutama orang-orang yang nggak mampu. Diajak makan-makan enak kan pasti senang dan doanya insya Allah dikabul Allah karena dia selama ini jarang makan enak, apalagi diundang. Nggak usah mikirin amplop, masukin ke kotak segala macem. Karena kalau kita mampu memang pengen sodako lah istilahnya kita. Nyenengin orang makan-makan kan dapat pahala. Nanti Allah yang kasih rezeki dari sumber yang kadang nggak bisa dinalar sama manusia. Jadi tolonglah apalagi generasi muda, kalau bisa itu dikikis adat ini, karena belum bisa ngilangin ya, pengaruh dulu itu nenek moyang itu susah sekali ngilangin itu. Padahal kalau kita terbuka dan kita pelajari mendalam, ya itu masih peninggalan Hindu-Buddha, pengaruh kerajaan Majapahit dan Pajajaran dahulu kala. Kita sendiri nggak tahu itu dari mana dasarnya. Jadi ikut aturan Islam yang murni sudah aman, damai, tentram. Mungkin bagi kawan-kawan ada yang kurang sependapat dengan saya, silahkan aja. Karena ini keyakinan saya. Dan ini memang saya udah mengamati lebih banyak mudarat ya daripada manfaatnya ya ternyata ya. Karena orang yang diundang aja jadi beban. Uang yang aturannya untuk beli beras bisa makan sekeluarga, akhirnya mikir untuk kondangan. Kondangan sedikit nanti malu lah. Apalagi ada cerita yang langsung disobek di tempat terus ditulis, waduh. Kalau begitu sekalian aja mending nggak usah kondangan. Bagi saya itu suatu kekonyolan baru lagi itu. Orang datang, amplopnya langsung disobek, langsung ditulis, dibacakan di tempat. Itu kan mempermalukan orang yang nggak punya uang gitu. Karena situasi Covid sekarang ekonomi kacau. Sedang ekonomi kacau begini, acara walimahan itu semakin gila gitu. Menurut saya semakin gila karena hampir tiap minggu sekarang itu ada aja yang acara janur kuning melengkung itu berarti kan acara walimahan ya, pernikahan. Silakan aja tapi ya tolong hidup ini juga memakai rasa ya. Ekonomi sekarang lagi kacau, sama aja itu menyakiti hati orang-orang miskin ya. Orang nggak punya semakin susah. Tolonglah hati nuraninya dibuka. Jadi nalar juga dipakai. Pelajari Islam yang murni. Hari gini sudah tahu semua mana Islam murni, mana yang tercemar gitu aja. Lebih bagus kan udah makan-makan silahkan, nggak usah mikirin amplop-amplopan lah. Karena saya bersyukur, minta doanya saja, itu lebih keren lah menurut saya. Itu kekinian lah. Ada tuh udah terlalu lama ya, Mojopahit sama Pajajaran aja udah runtuh, kerajaannya udah nggak jelas gitu aja. Masih aja dipiara. Intinya kita ikut Islam yang murni,
Islam yang murni otomatis di mana? Ya otomatis kan awalnya Islam dari mana? Dari Madinah. Ya sudah kita ke Madinah, nggak usah nyasar kemana mana. Mau suka nggak suka, pahit nggak pahit, ya kita belajar Islam ya ke Madinah. Karena Rasulullah awal mula juga hijrah ke Madinah dan menyebarkan Islam dari Madinah. Fokus lagi ke Masjid Nabawi. Jadi kalau punya anak, punya uang ya kalau mau sekolah ya langsung ke Madinah biar kita nggak nyasar. Udah buang uang banyak, nggak taunya cuma mau nyasar doang. Ya, demikian mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Ambil positifnya, buang negatifnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.